Karena melalui tema malam ini, nyata bahwa semua yang dikeluarkan dari mulut para misionaris dusta. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di Tuli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Duo mualaf ini, duo kakak adik, Ustadz Kenama dan Aristo ini lucu-lucu ya. Mereka ini tampil sok seperti pakar sejarah, pakar Alkitab. Padahal ngawur-ngawur. Sok-sokan ilmiah, ini kajian ilmiah. Tapi data yang dipakai dari Google. Anak SD pun juga bisa ambil data dari Google ya. Mana ilmiahnya data dari Google, dari Wikipedia. Itu ndak ilmiah sama sekali. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat kelucuan mereka berdua berikut ini. Pertama, Lukas terlibat dalam sebuah konspirasi pembentukan agama Kristen. Satu. Yang kedua, Lukas adalah penulis ayat-ayat kisah para rasul yang kemudian menginspirasi Paulus melecengkan ajaran Yesus. Lukas adalah bagian dari keluarga besar Dajjal untuk menggagalkan ajaran tauhid. Yang ketiga, bukan pengakuan Al-Quran, tetapi pengakuan berdasarkan kajian akademis pada malam hari ini. Pembentukan agama Kristen adalah datang dari mereka, orang-orang yang kafir, orang-orang yang menolak kebenaran. Yang kelima, wajar kalau kemudian Al-Quranul Karim dengan tegas menulis firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita bisa membuktikan bahwa Al-Quranul Karim 100% firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ayat Al-Quran menjelaskan, kafirlah orang yang telah menjadikan Tuhan itu satu dari yang tiga. Ternyata berdasarkan kajian pada malam hari ini, pengakuan sendiri bahwa yang membuat agama Kristen adalah orang-orang dari golongan kafir. Yang keenam, ya, ini membuktikan surah An-Nisa ayat 157 yang kemarin saya diskusikan dengan Brother Rudy Yohanes. Bahwa yang disalib bukanlah Nabi Isa alaihissalam, tetapi orang yang diserupakan. Dan tadi sudah kita baca sama-sama. Yang terpaku di kayu salib, itu adalah siapa tadi teman-teman? Yehohanan. Ya, Yohanan. Yehohanan. Yang selanjutnya, yang ketujuh, ya, teman-teman, apa yang ketujuh yang sangat luar biasa? Bahwa benar, begitu banyak hadis Rasulullah SAW yang pendapat para ulama, pendapat para pakar penafsir, ya, bahwa Nabi Isa alaihissalam terangkat ke langit tidak dalam keadaan mati, tetapi dalam keadaan tidur, atau bahasa kedokteran tadi, apa tadi bahasa kedokteran? Anistemi, ya. Karena melalui tema malam ini, nyata bahwa semua yang dikeluarkan dari mulut para misionaris dusta. Betul. Dari awalnya itu udah dusta, gimana? Dari awalnya udah dusta. Betul. 4 gospel itu katanya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ditulis oleh murid Yesus. Ini murid yang ngomong, barusan kita buka. Dia yang menulis itu ngomong, bukan aku murid Yesus. Aku menulis, aku menyelidiki, karena aku orang Latin, European, orang Yunani, orang Greek, aku orang Tagal. Yeah. Dan aku menuliskan itu informasi dari orang-orang yang bilang itu saksi mata. Lucu ya mereka berdua ini ya. Semakin mereka membuka mulut, semakin mereka banyak bicara, maka makin nampak bodohnya. Seperti kajian ini, dia bilang ini adalah kajian ilmiah. Kajian ngambil data dari Google, Wikipedia, dibilang ilmiah. Ilmiahnya dari mana? Kalau kita nulis karya ilmiah, itu tidak boleh ambil dari Wikipedia, Google, sumber bebas seperti ini, nggak boleh. Kalau boleh itu dari tulisan, artikel, atau jurnal. Nah, itu baru boleh. Saya ini penulis jurnal ya, saya tahu betul bagaimana cara menulis karya ilmiah yang benar. Jadi, nggak boleh seperti ini. Itu pasti ditolak mentah-mentah. Pasti coret itu dikembalikan sama OJS. Lucu. Ilmiah, sosok ilmiah. Makan bangku sekolah aja nggak pernah. Kata ilmiah aja dia nggak tahu artinya.
dia sok-sokan ilmiah lagi. Nah, mereka tadi sedang menuduh Lukas dan Paulus itu sebagai orang yang berkonspirasi membentuk ajaran Kristen. Jadi Lukas ini adalah seorang dajjal dan kafir, kata dia. Wow, luar biasa sekali ya. Mereka menuduh Lukas ini dajjal kafir. Tapi di satu sisi mereka juga mengutip tulisan Lukas. Jadi biasalah ya, mereka ini kan standarnya ganda. Yang perlu diambil, yang nggak perlu dibilang palsu, dibuang gitu ya. Nah, yang pertama dia bilang Lukas terlibat dalam konspirasi dalam pembentukan ajaran Kristen. Ini lucu memang mereka ini ya. Jadi mereka ini nampak pintar di kalangan orang-orang bodoh. Padahal Kristen itu bukan bentukan dari siapapun. Tidak pernah para rasul, siapapun itu membentuk komunitas yang namanya Kristen itu tidak pernah. Di Antioquia yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, itu juga bukan dibentuk oleh Paulus ataupun Barnabas, bukan. Itu adalah sindiran dari orang-orang Antioquia kepada para pengikut Yesus. Dibilang Kristen, artinya Kristus-Kristus kecil atau para pengikut Kristus. Jadi kemudian kata ini menjadi identitas orang Kristen. Jadi nggak dibentuk itu komunitasnya, gitu ya. Ini benar-benar orang yang aneh menurut saya cara berpikirnya. Kemudian yang kedua, Lukas adalah penulis ayat Kisah Para Rasul yang kemudian menginspirasi Paulus melecehkan ajaran Yesus. Dan Lukas anggota keluarga Dajjal yang menggagalkan ajaran Tauhid. Ini mereka ngelantur ya ngomongnya. Kayak orang mabuk lem gitu loh. Nah, kok bisa Lukas menginspirasi Paulus? Padahal kalau kita melihat Alkitab dan juga sejarah Bapak Gereja, Lukas dan Markus ini adalah dua orang anak muda yang lari tunggang langgang ketika Yesus berkata, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 53. Nah, kemudian Lukas kembali oleh pelayanan Paulus, sedangkan Markus kembali oleh karena pelayanan Petrus. Jadi, Paulus ini adalah seniornya Lukas. Nggak mungkin senior ini dipengaruhi oleh junior. Karena kalau kita melihat di dalam buku Ante-Nicene Fathers di sini, Lukas ini memang bukan anggota dari 12 murid, tapi Lukas adalah anggota dari 70 murid. Ini adalah tulisan dari Hippolytus ya, dalam halaman 255. Siapa Hippolytus? Hippolytus adalah murid dari Irenaeus, Irenaeus murid dari Polikarpus. Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes. Jadi ini betul-betul ilmiah karena saya mengutip dari buku. Dan ini bukan buku kaleng-kaleng yang ditulis oleh Kainama yang nggak pernah sekolah teologi itu ya. Ini adalah buku sejarah gereja tertua, Ante-Nicene Fathers. Dan kemudian, kalau kita melihat di buku yang ini, sejarah gereja ini juga sama. Ini mengutip dari buku yang sama. Di sini, di halaman 27 dan seterusnya, di sini juga dituliskan bahwa Markus dan Lukas itu anggota dari 70 murid. Nah, bagaimana cara Lukas dan Markus menulis Injilnya? Nah, mari kita lihat di dalam buku sejarah juga. Nah, ini baru namanya ilmiah ya. Orang kalau melakukan kajian ilmiah itu dari sumber literatur, sumber literatur primer. Buku-buku seperti ini. Tahu nggak primer? Buku-buku primer ya. Seperti ini namanya buku-buku primer ya. Nah, ini bukunya Eusebius. Ini juga buku sejarah gereja abad keempat. Nah, kalau kita melihat dari bukunya Eusebius di sini, di halaman 127, di sini dikatakan bahwa Lukas itu menulis Injilnya bukan hanya keterangan dari penuturan Paulus, tapi dari murid-murid yang lain juga. Di sini ada Andreas, ada Petrus, ada Filipus, Thomas, Yakubus, kemudian Yohanes, dan murid-murid yang lain.
Jadi itu datanya lengkap. Lukas selain dia saksi mata, dia selalu cross-check apa yang dia tulis dengan murid-murid Yesus atau para rasul. Dan kemudian perihal penulisan kisah para rasul, Lukas itu adalah saksi mata sendiri dalam penulisan kisah para rasul. Jadi Lukas nggak ngarang-ngarang itu para rasul, karena Lukas ada di situ menyertai perjalanan Paulus. Nih, di sini kita bisa melihat di dalam kisah para rasul, pasal yang ke-16 ayat 10-17. Di situ ada kata kami. Jadi Paulus dengan Lukas itu yang dicatat di dalam bagian itu. Kemudian ada di pasal-pasal yang lain juga. Jadi Lukas sendiri adalah pelaku di dalam kisah para rasul itu. Jadi ini orang nggak pernah baca sejarah. Buku-buku begini mereka nggak paham, nggak ngerti. Dan Lukas ini asal kita tahu ya, asal kalian tahu berdua itu ya. Lukas ini adalah salah satu murid yang ditemui oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus baru bangkit dari antara orang mati. Di situ tertulis ada 2 orang murid yang berjalan menuju kampung bernama Emmaus. Yang satu Kleopas. Nah, yang satu ini tidak bernama. Siapa yang tidak bernama ini? Itu adalah Lukas sendiri berdasarkan literatur atau data atau tulisan dari bapak-bapak gereja. Jadi tradisi rasuli itu mengatakan bahwa itu adalah Lukas sendiri yang menulis dirinya tapi tidak disebutkan namanya. Jadi di sini jelas siapa Lukas dan bagaimana cara Lukas menulisnya. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa Lukas tadi itu adalah seorang kafir karena dia bukan dari orang Yahudi. Nah, tapi anehnya dia menghakimi Lukas kafir itu berdasarkan apa? Berdasarkan kitab sucinya, berdasarkan Quran. Ketika orang Yahudi menghakimi Aristo dan juga Kainama memakai kitab sucinya, maka mereka berdua ini adalah goyim atau kafir juga, gitu ya, sama. Gitu ya. Jadi jangan pernah menghakimi orang lain berdasarkan kitab sucimu, gitu ya. Itu tidak seharusnya dilakukan, gitu ya. Saya pun juga bisa melakukan itu dengan kitab suci saya, tapi untuk apa? Itu tidak perlu. Nah, Lukas sendiri menurut sejarah memang bukan berasal dari Yahudi, tapi dia dari non-Yahudi, dia orang Yunani. Itu dilihat dari beberapa hal ya, dari tulisan-tulisan Lukas dan lain sebagainya. Jadi dia menunjukkan bahwa adalah orang Yunani. Tapi juga ada yang berpendapat bahwa Lukas ini juga orang Yahudi gitu ya. Nah, siapapun Lukas, tapi dia adalah murid Yesus yang dipilih untuk menulis firman Tuhan berdasarkan ilham dari Roh Kudus. Selanjutnya, nah ini yang menarik nih. Menarik dari Ustadz Kainama yang mulutnya mencela-mencela itu tadi itu ya. Yang disalib bukan Yesus, tapi Yehohanan katanya. Nah, simak baik-baik ya. Ustadz Kainama mengatakan bahwa yang disalib bukan Isa atau Yesus, tapi adalah Yehohanan. Tapi di video yang lain, Ustadz Kainama mengatakan bahwa yang disalib ini adalah Yehuda Iskariot atau Eskearah. Jadi Yudas Iskariot yang pertama. Dan kemudian ketika dia berbicara dengan Ustadz Ipung, dia mengatakan ada kemungkinan itu yang disalib adalah Simon. Ya. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskarah. Namanya Yehuda Iskariot. Namanya Yad Iskarah. Ustadz Ipung, itu namanya. Kemudian digantikan oleh Simon. Iya. Simon ini tiba-tiba lewat atau gimana, Ustaz? Tiba-tiba suruh ganti, kamu ganti. Iya. Nah, akhirnya dia ganti bawa salib itu. Iya. Dia pikul salib itu. Pertanyaan saya, kemana Yesus? Nah itu, saya juga tanya kemana dia. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Aduh, enteng kadang-kadang ya.
sebenarnya siapa yang disalib ini ya? Ini kalau beritanya nggak jelas ya gini, jadinya bingung. Tafsirnya Simon lah, Yudas lah, siapa murid-murid yang lain lah. Ya, jadi Alkitab ini jelas mengatakan bahwa yang disalibkan adalah Yesus ya. Saya sering mengatakan ini dan menunjukkan bukti-bukti literatur juga dari sejarah gitu ya. Bahkan penulis buku ini bukan orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus disalib gitu ya. Ada di video saya yang sudah saya sampaikan. Yang terakhir dia bilang bahwa semua yang dikeluarkan dari mulut misionaris ini adalah dusta. Nggak kebalik. Bukannya ente Anda yang pendusta karena memutarbalikkan semua berita firman Tuhan ini. Jadi, siapa yang berdusta di sini? Saya atau Ustadz Kainama? Ya, Ustadz Kainama lah yang berbicara tanpa data, tanpa literatur, namun seolah-olah dia paling benar. Tapi sebenarnya dia adalah seorang pendusta karena dia mengajarkan firman Tuhan dengan cara diputarbalikkan kebenarannya, seperti yang sudah terjadi dalam video yang saya tanggapi ini. Sekian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.